Pernahkah Anda merasa pekerjaan yang Anda jalani terasa seperti mesin tanpa makna? Anda datang, menyelesaikan to-do list, lalu pulang. Nggak ada satupun percakapan yang menghidupkan. Tidak ada tantangan yang memantik api belajar. Bahkan, nggak ada tanda dari atasan bahwa Anda sedang berjalan ke arah yang benar. Lalu muncul pertanyaan itu. Apakah memang seperti ini dunia kerja? Kalau bos saya terus begini, haruskah saya ikut diam dan mati pelan-pelan? Dalam Talkshow Emergence episode 4 lalu, chatroom penuh dengan curhatan. Bos yang pasif, tak memberi arah, atau bahkan suka menyuruh tanpa tahu apa yang sedang disuruh. Tapi yang lebih mengejutkan, sebenarnya bukanlah bos-bos itu. Yang lebih mencemaskan adalah betapa banyak dari kita yang berhenti bertumbuh hanya karena bos kita tidak menumbuhkan kita. Kita mengaitkan nasib karir pada satu sosok, atasan. Padahal hidup, karir, dan masa depan seharusnya tidak ditentukan oleh satu orang pun, kecuali diri kita sendiri. Mari kita akui, lingkungan kerja nggak selalu ideal. Ada tempat yang penuh mentoring dan kesempatan bertumbuh, tapi lebih banyak tempat yang sepi arah dan miskin tantangan. Tapi apakah itu berarti kita harus ikut stagnan? Sayangnya, banyak dari kita terjebak pada kebiasaan lama. Kita menunggu dikasih pelatihan, menunggu diajak, menunggu disuruh. Kita pikir selama kita loyal dan rajin bekerja, semuanya akan otomatis berkembang. Padahal, dunia tidak bergerak dengan hukum otomatis. Dunia bergerak dengan hukum kesadaran. Dan stagnasi sesungguhnya adalah alarm, bukan kutukan. Tapi tanda bahwa sudah waktunya kita mengubah arah. Mengupgrade sistem operasi dalam diri kita. Bukan menunggu sistem luar berubah lebih dulu. Banyak orang hidup seperti hamster di roda, berputar terus tapi nggak pernah kemana-mana. Mereka bekerja, mengejar target, tapi kehilangan makna. Dan yang paling fatal, mereka tidak sadar bahwa mereka bisa melompat keluar dari roda itu. Kenapa? Karena mereka merasa tidak punya pilihan. Padahal selalu ada pilihan. Pilihan untuk bertanya, untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk menciptakan panggung sendiri ketika panggung tidak diberikan. Untuk itu kita perlu mengaktifkan dua core engine dari seorang high performing individual. Akal yang terjaga dan jiwa yang menyala. Akal yang terjaga membuat kita sadar bahwa sistem di luar tidak selalu ideal. Tapi kita bisa tetap melangkah dengan logika yang jernih. Kita mulai berpikir kritis. Apa yang saya bisa pelajari dari atasan saya, bahkan dari kekurangannya. Mungkin dia pasif, tapi justru itu melatih kita untuk jadi proaktif. Mungkin dia tidak memberikan arahan, tapi itu bisa jadi ladang latihan untuk membangun arah kita sendiri. Penelitian Jeffrey Krantz di tahun 2000 menyebutkan bahwa perilaku proaktif dalam organisasi merupakan prediktor kuat dari promosi dan pencapaian kerja jangka panjang. Mereka yang proaktif, yang secara sadar mencari tantangan dan mengambil inisiatif untuk bertumbuh, memiliki peluang karir yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang menunggu perintah. Lalu tentang jiwa yang menyala, ini adalah tentang keberanian, tentang gairah yang tak padam meski tak ada yang memuji, tentang semangat belajar yang tak menunggu instruksi. Karena kita sadar, kita diciptakan bukan untuk menjadi tukang suruh berdasi, tapi untuk menjadi manusia utuh yang bertumbuh setiap harinya. Dorongan dari dalam diri untuk berkembang ini jauh lebih kuat dan bertahan lama dibandingkan motivasi dari luar seperti pujian, bonus, atau perintah atasan. Itulah kesimpulan dari penelitian di Chi and Ryan di tahun 1991. Artinya kendali perkembangan Anda tidak pernah benar-benar ada di tangan atasan, tapi di tangan Anda sendiri. Sahabat, seorang inovator itu nggak nunggu untuk diberikan panggung. Karena ia tahu panggung tidak selalu tersedia bagi mereka yang hanya menanti giliran. Ia menciptakan panggungnya sendiri, dari ide, dari keberanian, dan dari ketekunan. Ia tidak sekadar mengikuti arus, tapi memetakan arah. Ia hadir bukan sebagai followers, tapi sebagai leader. Bukan sebagai pengikut jejak, tapi sebagai pembuka jalan. Seorang kawan cerita, ia bekerja selama bertahun-tahun di bawah atasan yang jarang bicara. Nggak pernah memberikan evaluasi, apalagi apresiasi. Awalnya ia frustasi, tapi suatu hari ia memutuskan untuk berhenti mengutuk situasi dan mulai mengubah pendekatannya. Ia mulai mempelajari pola kerja tim. Ia mencatat masalah yang muncul setiap minggu, lalu mencari solusinya sendiri. Ia mendokumentasikan semua proses belajarnya. Hingga akhirnya dalam evaluasi tahunan, justru ia yang diangkat menjadi project leader karena dinilai mampu menyelesaikan masalah tanpa menunggu aba-aba. Satu langkah kecil menjadi titik balik besar. Bukan karena bosnya berubah, tapi karena ia mengubah dirinya sendiri. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang berani memulai langkah itu? Berapa banyak yang bersedia keluar dari mentalitas disuapi menuju mentalitas mencari makan sendiri?
Sadari bahwa karir naik bukan karena waktu, tapi karena kapasitas. Bukan karena senioritas, tapi karena kontribusi. Dan kontribusi tidak lahir dari kerja keras semata, tapi dari kerja sadar, dari proses belajar yang terus-menerus. Lihatlah tempat kerja seperti gym. Setiap hari adalah latihan. Bos yang sulit, latihan kesabaran. Proyek yang ambigu, latihan kreativitas. Anak buah yang keras kepala, latihan leadership. Dan dalam gym ini, kita bisa jadi mendapat pelatih yang galak atau acuh tak acuh. Tapi yang terpenting, kita tetap tenang, kita tetap berlatih. Karena tujuan akhir kita bukan menyenangkan pelatih, tapi membentuk otot mental kita sendiri. Saya percaya bahwa setiap tantangan adalah tanda, setiap hambatan adalah isyarat. Bahwa di balik semua yang kita keluhkan, ada peluang pertumbuhan yang sedang disiapkan Tuhan. Kalau kita mau membacanya. Nah, disinilah akal dan jiwa kita diuji. Apakah kita akan menunggu semuanya sempurna atau mulai bertumbuh dalam ketidaksempurnaan? Rasulullah sendiri lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari ideal. Tapi justru dari keterbatasan itulah beliau menciptakan perubahan besar yang masih kita rasakan hingga hari ini. Lalu siapa kita sampai harus menunggu semuanya ideal untuk mulai melangkah? Sahabat, jangan menunggu bos berubah. Jangan menunggu sistem memberi ruang. Ciptakan ruangmu sendiri. Bentuk panggungmu sendiri. Dan tumbuhkan versi terbaik dari dirimu hari ini. Bukan esok. Maka mulai sekarang, jangan tunggu panggung. Jadilah panggung. Jangan tunggu undangan. Hadirkan dirimu. Karena yang bertumbuh akan selalu dicari. Dan yang bersinar akan tetap terlihat bahkan di ruangan yang gelap. Mari kita jadi seorang high performing individual. Dan mulailah dari keberanian untuk belajar, walaupun tak ada yang mengajar. Dari semangat untuk bertumbuh, walaupun tak ada yang memupuk. Karena karir bukan soal naik jabatan, tapi soal naik kelas untuk menjadi manusia yang utuh, dimanapun kita berada.